Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Tarmizi Ramadan dari Prodi PGSD kelas J semester 5. Dalam edisi video kali ini kita akan membahas mengenai prosedur pelaksanaan PTK atau penelitian tindakan kelas. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih PTK itu. Penelitian tindakan kelas atau disebut PTK adalah hasil penelitian yang mengangkat masalah-masalah yang aktual yang dilakukan oleh para guru yang merupakan pencermatan kegiatan pembelajaran yang berupa tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Oke, sekarang kita sudah tahu apa itu PTK. Berikutnya langsung saja kita masuk pada pembahasan inti, yaitu prosedur pelaksanaan PTK. Langkah-langkah pokok yang ditempuh dalam prosedur pelaksanaan tindakan kelas itu meliputi yang pertama menetapkan fokus permasalahan, yang kedua perencanaan tindakan, kemudian yang ketiga pelaksanaan tindakan, kemudian yang keempat pengumpulan data atau pengamatan atau observasi, terus yang kelima refleksi atau analisis dan interpretasi. Oke, langsung saja kita masuk pada permasalahan yang pertama, yaitu penetapan fokus permasalahan. Sebelum suatu masalah ditetapkan atau dirumuskan, perlu ditumbuhkan sikap keberanian untuk mempertanyakan, misalnya tentang kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dicapai selama ini. Sikap tersebut diperlukan untuk menumbuhkan keinginan penelitian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Tahapan ini disebut dengan tahapan merasakan adanya masalah. Jika dirasakan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diajukan pertanyaan yang bisa membuat pertanyaan, misalnya seperti yang pertama, apakah kompetensi awal siswa yang mengikuti pembelajaran sudah memadai? Kemudian, apakah proses pembelajaran yang dilakukan cukup efektif? Kemudian, apakah sarana pembelajaran cukup memadai? Apakah hasil pembelajaran cukup berkualitas? Dan bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan strategi inovatif tersebut? Jika peneliti sudah mendapatkan hasil dari seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan tadi, peneliti sudah bisa masuk pada proses yang selanjutnya, yaitu mengenai poin kedua, yaitu perencanaan tindakan. Perencanaan tindakan tadi, setelah masalah dirumuskan secara operasional, perlu dirumuskan lagi alternatif tindakan yang akan diambil. Alternatif tindakan yang dapat diambil dapat dirumuskan ke dalam bentuk hipotesis tindakan, dalam arti dugaan mengenai perubahan yang akan terjadi ketika kejadian dilakukan. Perencanaan tindakan dilakukan secara optimal teori-teori yang relevan dan pengalaman yang diperoleh dari masa lalu dalam kegiatan pembelajaran atau penelitian sebidang. Bentuk umum rumusan hipotesis berbeda dengan dalam penelitian formal. Secara rinci, tahapan perencanaan tindakan terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban berupa rumusan hipotesis tindakan. Kemudian yang kedua yaitu
menentukan cara yang tepat untuk menguji hipotesis tindakan dengan menyebarkan indikator-indikator keberhasilan serta instrumen-instrumen pengumpulan data yang dapat dipakai untuk menganalisis indikator keberhasilan itu tadi. Kemudian yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan, mencangkup bagian isi mata pelajaran dan bahan ajarnya, merencanakan strategi dan skenario pembelajaran sesuai dengan tindakan yang akan dipilih, serta menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpulan data. Kemudian kita langsung pada poin yang ketiga, yaitu pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, rancangan strategi pembelajaran diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar, tampak berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan pada guru, pelaksanaan tindakan yang dilakukan dalam waktu 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan sajian beberapa pokok pembahasan dan mata pelajaran tertentu. Berikut disajikan contoh aspek perencanaan atau skenario tindakan yang akan dilakukan pada saat penelitian tindakan. Yang pertama, dirancang penerapan metode, tugas, dan diskusi dalam pembelajaran untuk pokok pembahasan. Kemudian yang kedua, format tugas. Pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok pembahasan. Kemudian pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain. Dan dari anggota kelompok, bagi topik pembahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok, yaitu mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok bekerja atau untuk memahami materi. Kemudian yang keempat, presentasi dan diskusi. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya di depan kelas dan guru sebagai moderator, dan dilakukan diskusi ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran tadi. Kemudian yang kelima, jenis data yang dikumpulkan berupa makalah kelompok, lembar hasil kerja kelompok, siswa yang aktif di dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilaksanakan sebelum dan setelah proses tindakan dilaksanakan. Oke, jika tahap tadi sudah terlaksanakan dengan baik, berarti langsung saja kita masuk pada poin yang keempat, yaitu pengamatan atau observasi dan pengumpulan data. Tahap ini sebenarnya sudah berjalan secara bersamaan pada saat pelaksanaan tindakan tadi. Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan, yang keduanya berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Pada tahap ini, peneliti atau guru apabila dapat melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama proses tindakan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang tersusun, termaksud pengamatan secara cermat pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu dan dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Data yang dikumpulkan dapat berupa kuantitatif atau hasil tes atau hasil kuis, presentasi atau presensi, nilai tugas, dan lain sebagainya. Tetapi juga dapat menjadi data kualitatif yang menggambarkan keaktifan siswa, antusias siswa, bentuk diskusi yang dilakukan, dan lain sebagainya. Instrumen yang umum dipakai adalah soal tes, kuis, rubrik, lembar observasi, dan juga catatan lapangan yang dipakai untuk memperoleh data secara objektif dan tidak dapat terekam melalui lembar observasi tadi, seperti aktivitas siswa selama tindakan berlangsung, reaksi mereka, atau petunjuk-petunjuk lain yang dapat dipakai sebagai bahan dalam analisis untuk
keperluan refleksi tadi. Jika selesai melakukan tahapan tadi, langsung saja kita masuk pada poin yang selanjutnya, poin yang kelima, yaitu refleksi. Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan tadi berdasarkan data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna untuk menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK ini mencangkup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan tadi. Jika terdapat masalah dalam proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulang melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik. Mungkin itulah tadi prosedur dari pelaksanaan PTK. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.